Ketika menyatakan alam itu tidak diciptakan, artinya menganggap alam itu bagian dari Tuhan. Tapi Imam Ghazali menyatakan pemikiran qidamul alam itu kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf menyita waktunya sebentar. Saya ingin menanyakan sesuatu yang pada asalnya tidak mengenai tasawuf, tapi masih memiliki kaitannya dengan tasawuf. Jadi dari awal tadi mengatakan intinya tasawuf merupakan dzauq atau sebuah intuisi atau ungkapan hati yang memang ranahnya itu di dalam hakikat. Jadi tidak bisa kita ungkapkan secara dohir. Karena kalau kita ungkapkan secara dohir itu bisa jadi akan terjadi sebuah paradoks dengan akidah, seperti semacam ungkapan wahdatul wujud yang diungkapkan oleh ulama-ulama mutasawwif pada zaman dahulu. Kemudian pertanyaan saya, apakah dari ungkapan dzauq ini juga bisa masuk pada ranah filsafat? Karena yang saya pelajari, jadi dari yang saya membaca dari karangan kitab Al-Ghazali seperti Al-Muqim bin Abdullah, Tafatul Falasifah dan juga Maqasidul Falasifah, yang memang pada kesimpulannya Al-Ghazali itu memberikan 3 kesimpulan terhadap orang yang menjadi ahli filsafat atau falsifah, atau paling minimal mutafalsif, orang yang menekuni ilmu filsafat. Jadi hukum yang pertama adalah wajib dikafirkan, kedua itu wajib tabdi atau dibid'ahkan, dan ketiga itu tidak sama sekali, artinya boleh saja. Kemudian kalau kita korelasikan dengan contoh seperti ungkapan-ungkapan filosofis seperti Qidamul Alam semisal. Dalam Qidamul Alam yang saya temukan, Ibnu Sina mengatakan Qidamul Alam memang secara akidah Islam itu bertentangan, sama seperti ilhad secara akidah Islam itu bertentangan. Akan tetapi secara teologis Ibnu Sina tetap meyakini bahwasanya Allah tekodim, hanya saja secara ungkapan filosofis alam itu kita secara ungkapan filosofis saja, bukan secara akidah. Jadi saya pikir Ibnu Sina itu secara ideologi tetap Islam, akan tetapi teori berpikirnya adalah yang filsafat begitu. Jadi intinya, apakah dari ungkapan-ungkapan filosofis ini yang memang ranahnya bersifat non mistis juga sama setara dengan filsafat, ya sama dengan tasawuf yang memang ranahnya juga hakikat gitu. Qidamul alam dikafirkan oleh Imam Ghazali, kemungkinan terbesarnya karena dengan menyatakan qidamul alam berarti alam tidak makhluk. Jadi secara sharih anggaplah lazimul madhabnya itu sharih, lazimul madhab yang sharih itu adalah menyatakan bahwa alam tidak diciptakan. Karena kalau tidak bermula, kalau tidak bermula berarti tidak diciptakan. Maka ada sesuatu ya, terjadi ta'addudul qudama. Sesuatu yang tidak diciptakan dia berarti Tuhan. Ketika menyatakan alam itu tidak diciptakan, artinya menganggap alam itu bagian dari Tuhan. Apakah Imam Ghazali kemudian secara spesifik mengkafirkan Ibnu Sina? Saya kira juga tidak. Imam Ghazali tidak pernah menyatakan Ibnu Sina kafir. Tapi Imam Ghazali menyatakan pemikiran qidamul alam itu kafir. Dan itu karena kalaupun umpama kita cocokkan dengan yang di Faisalut Tafriqah, kita cocokkan dengan di Faisalut Tafriqah, karena pemikiran tentang qidamul alam itu sudah keluar dari, sudah tidak termasuk ke dalam 5 penafsiran, 5 tingkat penafsiran yang masih bisa dianggap, masih bisa ditoleransi di dalam memahami teks nas. Kalau orang sudah keluar dari 5 penafsiran ini, dari 5 tahap, 5 tingkat penafsiran, maka dia dianggap tidak musaddiq terhadap Al-Quran maupun hadis. Kalau sudah tidak musaddiq berarti dia sudah tidak percaya.
tidak percaya kepada Rasulullah. Itu mungkin landasannya, ya. Landasannya sehingga ulama itu lebih mudah mentakfir terhadap pemikiran daripada mentakfir terhadap orang. Kalau mentakfir terhadap orang itu memang ulama sulit sekali. Kalau kepada langsung menuju kepada orangnya, itu sulit ulama mentakfir itu. Tapi kalau kepada pemikiran itu tidak seketat ketika mentakfir orang. Termasuk kalau kita membaca bab riddah. Bab riddah di dalam fikih, di dalam anggaplah di Sulam Taufik atau di Irsyadul Ibad atau kitab-kitab semacamnya, itu secara tegas ulama menyatakan untuk pemikiran-pemikiran yang secara shar'i dia itu mukadzib terhadap Al-Quran dan hadis, ya, secara shar'i maka dianggap kafir. Tapi apakah orang yang berpikir seperti itu, umpama ada orang yang secara muayyan berpikir seperti itu, apakah ulama ini berani mengkafirkan orang ini? Saya kira belum tentu. Seperti Imam Ghazali. Yang ditanyakan adalah apakah tidak bisa memposisikan pemikiran filsafat itu sebagaimana posisi Dzauqiyah di dalam tasawuf. Menurut saya beda. Karena apa? Karena filsafat itu adalah nalar. Jadi akliyah, bukan Dzauqiyah lagi. Kalau Dzauqiyah itu sifatnya bisa jadi ada kemungkinan karena tidak terwadahi oleh kata-kata. Ada kemungkinan dia menyatakan itu di luar alam sadar. Itu kalau Dzauqiyah. Seperti dalam hadis, Allahu afrahu bi taubatil abdi, ya. Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang daripada orang yang kehilangan untanya di padang pasir. Orang kehilangan untanya di padang pasir, di situ ada segala macam perbekalannya, kemudian sampai dia tertidur, bangun tidur ternyata untanya ada di dekatnya. Saking gembiranya dia menyatakan, ya Allah, ana rabbuk wa anta abdi. Saking gembiranya dia menyatakan, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan. Itu kan dzauq sebetulnya. Saking gembiranya sampai dia salah bicara. Apakah dia kafir? Itu dijadikan dalil satohat oleh para ulama sufi. Satohat, apakah satohat itu dihukumi kafir? Oh tidak. Karena anutku bi kalimatil kufri itu tidak sampai kafir jika hal itu tidak disengaja. Tidak disengaja. Kalau nutku bi kalimatil kufri, ya sama dengan orang yang para sahabat yang turunnya la taqrabus shalah wa antum sukara. Itu kan baca Kul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. A'budu ma ta'budun. Itu kan nutku bi kalimatil kufri. Tapi kalau filsafat itu tidak bisa dianggap sebagai dzauq, itu tidak bisa karena filsafat itu murni akliyah. Jadi orang berpikir begitu itu berdasarkan nalar, tidak berdasarkan perasaan yang tidak bisa dia tahan. Makanya Imam Ghazali kemudian mengkafiri pemikiran qidamul alam, karena itu pemikiran bukan dzauq. Kalau pemikiran itu memang pondasinya adalah hasil berpikir secara sengaja, hasil untayan argumentatif di dalam pikirannya yang dia yakini. Karena itulah kemudian beliau mentakfir beberapa pemikiran filsafat, di antaranya seperti qidamul alam, seperti bahwa Allah ghairu alim bil juz'iyah. Itu kan ditakfir oleh Imam Ghazali karena itu landasannya adalah aqidiyah, bukan dzauqiyah.